Baik Bapak Ibu, mungkin akan sedikit saya jelaskan tentang Bayu Sehat Mandiri ya. Bapak Ibu sudah tahu Bayu Sehat Mandiri itu apa? Belum? Macak Cih? Belum tahu ya? Bayu Sehat Mandiri itu adalah satu komunitas sebenarnya ya, bukan PT, bukan perusahaannya Pak Bayu, juga bukan. Bayu Sehat Mandiri itu adalah komunitas yang digagas oleh saya dan teman-teman juga Bapak Bayu Diningrat. Kita mempunyai visi membangun kesehatan, membangun pertanian organik, dan membangun kesejahteraan masyarakat. Nah, kenapa Bayu Sehat Mandiri ini dulu kita bergerak di bidang herbal kesehatan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu atau mungkin yang sudah mengikuti Pak Bayu sejak lama, mungkin sudah tahu ya tentang pengobatan alternatif dari Bapak Bayu Diningrat. Kalau soal pertanian, Pak Bayu sudah lama, bahkan beliau sejak sekolah sudah bergelut di bidang pertanian. Bisa dikatakan beliau ini seorang yang suka otak-atik gathuk gitu. Makanya beliau sering mengatakan gathukmologi gitu. Yang beliau sampaikan di dalam kesehatan, di dalam pertanian itu kebanyakan dari apa yang beliau kerjakan, yang beliau riset. Mungkin makanya Bapak Ibu ketika nonton Pak Bayu pertama mungkin ya, ini kok beda konsepnya gitu. Tapi memang semua yang disampaikan Pak Bayu itu sudah dilakukan. Tetapi yang namanya riset itu bukan sebuah pekerjaan beliau ya, karena dilakukan untuk menemukan sebuah cara atau rumusan. Itu. Dulu kita dalam pergerakan itu berawal dari kesehatan, membentuk jaringan atau komunitas itu. Kita datang ke kampung-kampung gitu, menemui orang-orang yang sakit gitu. Biasanya kan kayak bukan kumpulan RT sih ya, jadi kita kan menjaring cabang-cabang di setiap kabupaten awalnya. Kemudian sekarang menyebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, di setiap kecamatan gitu. Namun ya belum semua tercapai. Tapi sebenarnya cita-cita Pak Bayu ini supaya, makanya di dalam materi-materi pertaniannya dibilang pabrik pupuk setiap desa gitu. Jadi ini berkaitan dengan kesehatan itu tadi Bapak Ibu. Kita bertahun-tahun sampai tahun 2022 terus gitu ya. Setiap hari itu pekerjaan saya dan Pak Bayu itu mendengarkan orang mengeluh gitu. Yang anaknya sakit, yang dianya sendiri sakit, yang orang tuanya sakit gitu ya. Dan berbagai macam keluhan. Nah, dari situlah kita Pak Bayu berpikir kalau kita cuman mengobati orang sakit terus tanpa memutus penyebab sakitnya itu, maka tidak akan ada habisnya. Makin banyak orang sakit. Nah, makin banyak orang sakit. Ya karena pada prinsipnya orang sakit, orang sehat itu mayoritas dari apa yang kita masukkan ke dalam lambung kita. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita makanannya sehat, otomatis kita juga akan sehat. Hidup itu harus seimbang antara makan, bekerja, olahraga, dan berpikir sewajarnya. Seperti itu. Kalau orang-orang zaman sekarang ini sudah dari makanan kurang sehat, berpikirnya juga kurang sehat.
Apalagi kalau sudah mendekati tanggalnya. Wah, wayahe setoran lagi gitu. Ini banyak dialami masyarakat sehingga dari pikiran, makanan dan macam-macam itu kurang baik sehingga kesehatan jadi menurun. Sedangkan yang namanya BPJS atau asuransi itu hanya menjamin biaya pengobatan. Tidak bisa juga menjaga kesehatan, betul enggak? Cuman habisnya berapa dibayar. Kadang-kadang sudah pulang tapi masih sakit gitu. Nah, inilah pentingnya antara kesehatan pertanian ini harus sinkron, harus seimbang. Bukan hanya mengobati tapi mencegah. Katanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul enggak Bapak Ibu? Sedangkan kita banyak tahu di luar, anak-anak kita kan di rumah kadang-kadang ibunya sendiri males. Sarapan pagi wis gawe gampang, masak mie goreng gitu. Kasih saus. Sedangkan kita itu loh meracuni anak-anak kita tanpa kita sadari gitu. Belum di rumah aja udah nggak sehat. Kemudian kita orang tua ini sibuk mikir bekerja, sibuk mikir menguatkan ekonomi gitu. Yang penting anaknya dikasih uang. Kemudian anaknya jajan di luar. Apa yang dibeli kira-kira anak-anak kita? Nah, pentol pakai saus ya kan? Cilok. Nah, bakso. Kalau yang udah agak dewasa ya minum-minuman yang kita nggak ngerti tulisannya itu. Bahasa-bahasa Cina gitu kan? Tanpa kita sadari, kita itu diturunkan kualitas kesehatannya. Ya. Sehingga anak-anak kita itu di usia 1 sampai 17 sampai 20 itu disuruh belajar. Setelah 25 sampai 30 sampai 40 disuruh bekerja keras. Kemudian usia 40 ke atas sudah mulai setor nih. Setor obat. Setor BPJS itu tadi. Akhirnya ya udah kena asam urat, tensi tinggi, kolesterol. Semua adalah akumulasi dari apa yang kita makan. Sedangkan Bapak Ibu atau kita ini tahu kalau pertanian kita, kehidupan makanan-makanan kita di dalam masyarakat ini kurang sehat. Apakah kita mau membiarkan? Kan tidak, betul enggak? Bapak Ibu datang ke sini ini adalah orang-orang yang terpilih yang sangat luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Karena perjuangan datang ke sini ini wah enggak mudah gitu. Ada yang naik gunung Ijen gitu, turun, lihat banyak pohon gitu. Kayak tekan ora gitu ya Pak. Ada yang sulit transportasi macam-macam. Tapi semua insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Karena yang menggerakkan hati panjenengan ke sini ini bukan sebuah ketidaksengajaan. Allah yang menggerakkan kita. Tuhan yang menggerakkan kita. Supaya panjenengan ini jadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat bagi keluarga, bagi tetangga, bagi lingkungannya di dalam bidang kesehatan dan pertanian. Kalau datang ke sini harapannya cuma satu hal, bisnis saja, mungkin akan kecewa. Betul enggak? Kok ngomong betul kan belum tahu. Pertanyaan jebakan itu.
Karena kan kalau kita mikirnya cuman bisnis, oh ternyata jualan pupuk susah ya, gitu. Sudah bikin produk apa pertanian bagus ternyata susah ya, kan gitu. Itu adalah sebuah tantangan. Seperti kita, kalau kita mengatakan aku beriman, maka Tuhan akan menguji keimanan kita tanpa kita sadari, walaupun dari hal yang sangat sepele. Betul Pak ya? Saya cuman bercerita aja. Gitu Bapak Ibu. Jadi antara kesehatan dan pertanian ini tadi adalah menjadi fokus Bapak Bayu Diningrat. Supaya nanti masyarakat itu mendapatkan makanan sehat, kemandirian kesehatan juga bisa tercapai. Karena di BSM ini juga diajari untuk bagaimana caranya mengatasi kesehatan di dalam rumah tangga kita, di dalam lingkup keluarga kita. Contoh yang sering dilakukan Pak Bayu ya, membuat rebusan-rebusan, bagaimana misalnya sakit asam lambung, emah, ataupun biar mencegah terkena penyakit itu bagaimana. Maka di sini banyak sekali pot-pot ya, polybag itu adalah tanaman obat semua. Ada tulisannya, ada keterangannya, gitu. Semua ada manfaatnya. Bahkan produksi salah satu produk herbal Pak Bayu itu juga dari sini. Gitu. Nah, disinilah pentingnya kepedulian kita terhadap kesehatan di keluarga kita, terhadap kesehatan dalam pertanian kita. Coba bayangkan Bapak Ibu, luar negeri aja tidak bisa menerima sayur-sayuran dari Indonesia atau buah-buah dari Indonesia. Apa alasannya? Karena banyak mengandung pestisida. Sedangkan kita ini buah aja dari luar negeri, betul nggak? Sayur ada loh yang dari luar negeri sekarang. Kalau Bapak Ibu masuk ke supermarket itu, sayurannya tulisannya juga saya nggak bisa baca. Rumah makan di mal-mal, apakah ada makanan lokal? Tidak ada, jarang. Yang masuk di situ ya ramen gitu kan, udon gitu. Itu makan-makan orang luar negeri semua loh. Kita ini dikuasai semua loh Bapak Ibu. Gitu. Disinilah visi misi Bayu Sehat Mandiri ini, kita ke depan akan bersama-sama merubah paradigma pertanian Indonesia bersama Bapak Bayu Diningrat dan panjenengan semuanya. Siap nggih? Siap. Oke.